Seseorang telah meninggal dunia. Mengenai ini, saya pasti. Saya tahu karena saya sentiasa mengetahuinya. Semasa saya berbaring di sini seorang diri di atas katil yang besar dan kosong ini dan mendengar hujan, saya mengingatinya ketika ia kembali kepada saya. Perasaan ini, ketakutan ini, meluncur ke atas dan ke bawah tekak saya dengan 1000 kaki kecil. Ia mengendap di dalam perut saya seperti batu besar, berat yang padat dan memuakkan. Ia tengik dalam beratnya dan tidak dapat disangkal dalam kebiasaannya. Seseorang telah meninggal dunia. Saya tidak tahu siapa. Saya duduk, dan saya menarik nafas panjang, menarik kaki saya keluar dari bawah penutup supaya mereka boleh menjuntai di atas kayu keras sejuk di mana saya menekan kaki saya. Sisa-sisa pengilat merah sumbing mewarnai jari kaki saya. Saya berhasrat untuk melukisnya minggu ini, tetapi saya tidak boleh memilih warna. Saya telah diberitahu bahwa saya teruk dalam membuat keputusan, terlalu gementar untuk memilih yang salah. Tetapi saya tidak pikir itu benar. Orang lain sentiasa berada di sana untuk membuat mereka bagi pihak saya. Tetapi saya akan membuat satu sekarang. Saya akan menghubungi anak perempuan saya pikir. Saya bergerak ke meja hujung untuk mengambil cermin mata saya. Mereka duduk bengkok di hidung saya, dan saya menolaknya kembali ke tempatnya sambil melihat telepon bimbit saya, dipasang ke dinding di sana. Saya tunggu ia berbunyi. Saya menjeling. Saya mengharapkannya, tetapi ia tidak. Saya telah memberitahu suami saya, pada satu masa, bahwa kami harus menyimpan talian tetap, satu di dapur dan satu di bilik tidur, untuk taufan atau apabila bekalan elektrik terputus. Tetapi tidak ada gunanya, dia telah memutuskan, tidak ada gunanya apabila kami mempunyai rancangan keluarga, yang mahal. Tetapi duduk di sini sekarang, mungkin ada satu perkara, saya pikir, dan mungkin saya tidak bertegas cukup keras. Seseorang tidak boleh menyenyapkan telepon talian tetap, lagipun, tidak juga, bukan cara mereka menggunakan telepon bimbit pada waktu malam. Mungkin seseorang telah menghubungi saya, seseorang yang mempunyai berita yang paling mengerikan, dan saya tidak mendengarnya. Connie juga tidak mempunyai talian tetap, dia mungkin tidak menjawab sekarang. Atau lebih teruk, dia mungkin tidak lagi dapat melakukannya. Saya menggigil, mengambil peranti itu. Tiada panggilan terlepas. Saya menghidupkan bunyi dan mula menyela kenalan saya, mengeliat dalam gelap. Connie akan menjawab, saya rasa. Dan dia akan kecewa karena saya membangunkannya secara percuma. Dia akan mengatakan bahwa kanak-kanak sedang tidur, dan dia hanya memeriksa mereka. Howard bersikap dingin di sebelahnya, dan dia positif, pasti, 100% yakin bahwa dia dapat melihat irama dadanya, atas dan bawah, atas dan bawah. Dia sedang bernafas. Dia bernafas, dan dia mempunyai kerja pada waktu pagi. Jadi, saya tidak sepatutnya mengganggu mereka seawal ini. Tiada apa yang perlu dirisaukan, dan dia akan melawat saya tidak lama lagi. Dan kita akan menyelesaikan jari kaki kita bersama-sama, pasangan kita. Ia pasti ribut, dia akan berkata, ribut membingungkan saya. Connie selalu pikir saya terlalu risau. Dan mungkin saya lakukan. Aku meletakkan telepon itu semula. Saya tidak akan menghubunginya, saya pikir. Saya tidak perlu risau. Telepon tidak berbunyi. Tiada siapa yang menelepon. Dan mereka selalu melakukannya dengan penuh kebijaksanaan, dengan suara yang tersekat-sekat, seolah-olah bahagian yang paling mengerikan dalam pengumuman itu ialah bangun. Oh, maaf karena mengganggu Anda, Puan. Aku merenung telepon semula. Saya tunggu. Ia tidak berbunyi. Saya meletakkan tangan di atasnya. Tetapi saya tidak mengangkatnya untuk membuat panggilan. Saya tidak sepatutnya mengganggunya. Tetapi seseorang telah meninggal dunia. Mengenai ini, saya pasti. Ayah saya meninggal dunia ketika saya berumur 6 tahun. Saya mula-mula merasakan perasaan loya yang pelik ini. Sensasi mengetahui. Semasa saya berbaring di atas katil yang lebih kecil daripada yang ini, dengan kepala katil logam putih yang halus, dibentuk dalam bentuk bunga. Saya bangun dan merenung siling, menarik nafas panjang dan susah payah dan menarik selimut berat sehingga ke dagu, sama seperti yang saya selalu lakukan untuk melawan angin yang boleh memenuhi bilik itu pada bulan-bulan musim sejuk. Ia menggegarkan tingkap, dan ia menggegarkan saya, menggegarkan tulang saya ketika saya berguling untuk melihat peti mainan kecil di seberang bilik. Ia telah dihadiahkan kepada saya oleh beberapa sepupu jauh ketika saya masih sangat muda, terlalu muda untuk mengingati pesta itu, tetapi ia telah duduk di sana selama yang saya ingat, seolah-olah ia sentiasa wujud di sana bersama saya.
Ia kini tertutup rapat untuk malam itu. Tetapi ketika itulah sensasi datang buat kali pertama. Batu yang tidak dapat dipertikaikan dan dahsyat ini di dalam kerongkong saya. Dengan lembut, untuk tidak mengganggu ibu bapak saya menarik diri saya ke atas untuk duduk di atas tilam, dan merangkak ke lantai. Saya merayap sejengkal demi sejengkal, melintasi bilik, rambut saya terjuntai di muka saya. Saya berhenti sebentar di atas kotak mainan, dan saya merenungnya. Dan atas sebab yang saya tidak berani katakan sekarang, saya membuka penutupnya. Saya tidak tahu bagaimana ayah saya masuk ke dalam. Tetapi saya melihat matanya yang membonjol, mata merah, merenung saya dalam gelap, seluruh ciri bengkaknya dikaburkan dan tertimbus oleh kekacauan sebuah anak patung bayi yang matanya berengsel sendiri telah pecah, terbuka selama-lamanya, gasing berputar, boneka beruang baldu, himpunan blok. Mata ayah saya memandang saya dari bawah mereka semua. Ia berkelip, dan akhirnya, dia menyebut nama saya, suaranya serak, bunyi yang hampa, terputus-putus, diucapkan melalui bibir yang tidak kelihatan dari kedalaman tekaknya yang rosak, bunyi yang paling teruk pernah saya dengar. Casey, saya berlari, dan dari pagar atas, muka saya diletakkan siram di antara batang kayu. Saya dapati ibu saya berdiri di koridor hadapan, memakai baju tidur berkotak-kotak. Dia memakai rambutnya dalam kerinting kemudian, dan menekan ke dinding gelap, berpelapis dinding. Dia merenung telepon di ceruk tepi pintu. Dia merenung, dan saya merenung, dia merenung. Dan saya tahu sekarang bahwa dia tahu seperti saya tahu. Tetapi kebanyakan orang boleh memberitahu, saya pikir, walaupun mereka tidak menyadarinya. Mereka mengambilnya dalam kedinginan udara, pada lewat jam, dalam kerlipan luar biasa dari sehelai kain, tanda-tanda kecil ini bahwa ada sesuatu yang tidak kena, bahwa alam semesta telah beralih. Mereka mencipta dalam diri seseorang, orang yang cukup rasa untuk melihat, perasaan yang dahsyat, tenggelam, berat. Dan akhirnya, telepon berdering. Beberapa ketika kemudian, ibu saya mendapati saya sedang berhimpit di hadapan pintu bilik tidur saya. Saya tidak berani masuk semula, tetapi saya telah berundur ke sana untuk meringkuk selepas beberapa menit mendengar. Dia menghisap rokok sambil memberitahu saya, tabiat gementar yang masih dilakukan orang di sekeliling anak-anak mereka ketika itu. Tetapi saya sudah tahu, sudah tentu. Saya tahu bahwa ayah saya telah meninggal dunia. Saya kemudiannya mengetahui, bukan daripada ibu saya, bahwa rak perindustrian yang menjulang tinggi di gudangnya telah runtuh, dan dia telah tertimbus oleh kandungannya. Dan saya telah menjumpainya begitu sahaja, terkubur di dalam kotak mainan saya, beberapa penglihatan hantu yang mengerikan ditangkap, seperti gambar kasar dan kabur saat kematiannya. Tetapi dia tiada ketika ibu menutup dada semula malam itu. Dan dia tidak kembali. Perasaan itu, bagaimanapun, telah ada, sensasi yang mengerikan untuk mengetahui, kesadaran tentang kematian. Saya pernah merasakannya, dan saya merasakannya sekarang. Saya benar-benar harus menghubungi Connie, saya pikir. Saya mengambil telepon, dan semasa saya melihat ke bawah, jari saya melayang di atas kunci. Tetapi saya tidak menekan. Saya tidak sepatutnya mengganggunya. Sebaliknya, saya memasukkan semula peranti itu ke tempatnya, dan saya bangun dari katil. Saya bangkit, dan seolah-olah terpaksa, saya bergerak ke almari kayu yang besar terletak betul-betul di sebelah tingkap, di mana hujan masih berderai. Saya merenungnya, dan saya menghulurkan tangan. Tetapi saya teragak-agak. Saya teragak-agak karena saya pikir jika saya membukanya, saya mungkin dapati seseorang memandang ke belakang. Hantu busuk datang melawat, karena mungkin ia tidak tahu kemana lagi hendak pergi. Saya tidak berkenan untuk mengetahui motif hantu yang mereput. Dan saya masih, walaupun sekarang, tidak tahu mengapa saya melihat ayah saya malam itu. Hanya itu, pada pengebumiannya, saya menangis karena mereka sekali lagi memasukkannya ke dalam kotak. Dan mungkin itu sahaja, selepas semua, pencarian jiwa untuk kotak untuk diletakkan, kini bekas berisinya telah kehilangannya. Dengan nafas yang memberangsangkan, saya meraih tombol emas. Saya harus kembali ke katil. Saya tidak sepatutnya membukanya. Saya tidak sepatutnya membukanya karena jika saya melakukannya, saya mungkin akan menyesal. Tetapi jika saya tidak membukanya, saya perlu duduk di sini dan menunggu dan merenung telepon sehingga ia mulai berdering, yang saya, tentu saja, tahu ia akan berlaku. Oleh itu, menutup mata saya dan mengangkat kembali kepala saya, supaya saya mungkin tidak perlu melihat, saya genggam pemegang, dan saya tarik. Saya tarik, dan almari terbuka,
dan saya tidak berani mengintip. Saya mengira hingga 3 dalam kepala saya. Dan di bahagian belakang pikiran saya dapat melihat Connie sekarang, menganggapnya sebagai seorang kanak-kanak, dalam gaun merah yang kami telah membelinya untuk Christmas. Saya sepatutnya ingin mengingatinya seperti itu, saya pikir, bukan bagaimana saya mengingati ayah saya bukan sebagai mata yang tidak berwajah dan hitam di dalam kotak. Saya pusingkan kepala saya tarik nafas lagi, dan saya membuka mata saya. Saya melihat pakaian, dan hanya pakaian, almari yang penuh dengan blaus bercorak dan pakaian yang saya mempunyai begitu sedikit peluang untuk dipakai. Tetapi saya perlu memilih sesuatu sekarang, dalam warna hitam, untuk perkhidmatan. Saya pikir, yang mana satu yang saya perlu hadiri. Bukan yang itu, walaupun. Tetapi mungkin yang ini, saya memutuskan, mengulurkan jari saya di sepanjang tepi gaun berkolar gelap, dengan butang perak di belakangnya. Tidak, mungkin tidak, mencapai ke dalam armoire sekali lagi, saya menarik keluar gaun dengan pinggang rendah, mawar hitam dijahit di pikul. Saya boleh memakainya dengan rantai perak panjang yang dibeli oleh suami saya pikir, yang mempunyai azimat perak. Tetapi mungkin itu terlalu mencolok, terlalu berani untuk majus yang suram itu. Tidak, saya pikir saya boleh memakainya dengan mutiara ibu saya, mereka lebih bersahaja. Saya telah mengetahuinya apabila dia meninggal dunia juga. Tetapi dia tidak pergi secara tiba-tiba, tidak seperti lampu tiba-tiba padam sebelum gelap. Kesudahannya sendiri telah datang secara beransur-ansur, seperti cahaya matahari terbenam yang semakin berkurangan, sedikit demi sedikit, sehingga malam boleh menjadi satu-satunya kesimpulan semula jadi yang dijangkakan. Telepon berdering di tengah-tengah petang hari itu, semasa saya melipat pakaian, berat tahu dalam perut saya. Pihak hospital telah memberitahu kami untuk pulang ke rumah dan berehat pada pagi itu dan mereka akan menghubungi jika ada perubahan. Tetapi sesuatu telah berubah sebelum mereka memutuskan untuk memberitahu kami. Saya merayau-rayau ke dapur pada hari itu untuk mendapati Connie sudah dengan kord telepon bergegar di sikunya. Dan saya tahu pasti, saya patut telepon Connie sekarang, saya rasa. Saya patut minta dia memeriksa Howard dan anak-anak. Tidak, ia akan menyedarkan mereka. Mereka akan kecewa. Dan sebenarnya, ia adalah sama mungkin untuk menjadi rakan sekerja atau seseorang dari gereja. Pikiran ini tidak membawa keselesaan. Tetapi masih, dibalut dengan mereka, seperti selimut yang dahsyat, usang, saya mencapai ke dalam almari sekali lagi, beralih melalui deretan pakaian berat, untuk mencari gaun lengan panjang dengan tali pinggang. Saya akan memakai yang itu untuk pengebumian, saya pikir. Ia mungkin pilihan yang tepat karena saya telah memakainya untuk pengebumian suami saya. Saya bersendirian di atas katil pada malam Richard meninggal dunia. Dia bekerja lewat, seperti yang sering dilakukannya. Dan saya telah tertidur awal, dengan televisi dihidupkan, dibuai dengan irama lagu iklan dan hujan. Saya terjaga, seolah-olah dari mimpi ngeri, untuk mencari infomersial tentang grill atas meja yang baru mula berputar. Perasaan itu sekali lagi terasa apabila saya berguling untuk memeriksa jam penggera, berkelip merah. Dan saya berbaring di sana untuk beberapa lama, menonton telepon saya, meringkuk dalam bola di bawah penutup, karena beberapa bintang sukan memuji kebaikan reka bentuk yang anggun, perangkap keris dan pembersihan yang mudah. Telepon berdering pada pukul 2.27 pagi, dan pada bunyi yang ketiga, saya merasakan perubahan tiba-tiba di atas katil di sebelah saya. Nafas kasar dan berat menghantui telinga saya, panas dan kacau, cara seseorang tercekik, dan berat lengan yang biasa dihulurkan untuk membalut bahu saya. Hembusan itu datang, kemudian, lagi dan lagi, bunyi yang mantap, susah payah, bergerak dalam beberapa tekak hantu. Tetapi saya tidak berani menoleh. Saya berharap, sekarang, saya mempunyai, tetapi saya tidak. Saya memandang ke hadapan, saya tidak berkelip, dan saya mengambil telepon bimbit saya, dipasang ke dinding di sana. Hello, ada air dalam kereta, cas. Ya Allah, banyak air dalam kereta. Saya menarik nafas panjang mendengar suara Richard, diherotkan oleh statik, dan sekaligus, katil itu kosong semula, dan hanya kesunyian yang terngiang-ngiang di telinga saya. Seorang pegawai polis memberitahu saya beberapa hari kemudian bahwa Ford perak kecilnya telah terperangkap dalam ribut secara tiba-tiba dan dia telah berpusing terlalu kuat di selekoh jalan. Dia telah meninggal dunia akibat perlanggaran apabila kendaraan itu melanggar air, kata mereka.
Dan penurunan itu terlalu tinggi untuk sebarang kemungkinan lain, sudah tentu. Jadi, sekurang-kurangnya, dia tidak lemas. Sesuatu berkata kepada saya seolah-olah ia adalah keselesaan yang tulen. Dan dia tidak sadarkan diri melihat air memenuhi keretanya. Mereka tidak menjumpai teleponnya. Ya Allah, saya patut hubungi Connie. Saya dah tak boleh nak terima semua ini lagi. Berpusing dari almari, saya bergerak sekali lagi ke katil, karena telepon saya masih dipasang di dinding, bertenggek di atas meja hujung. Saya merenung, dan ia berbunyi. Dan saya menjerit. Saya boleh ingat, walaupun dari tempat saya sekarang, bahwa ia adalah bunyi yang penuh dan mengerikan, dilemparkan dari bahagian paling dalam perut saya, seolah-olah saya akhirnya membiarkan batu besar yang dahsyat itu keluar, yang telah duduk di dalamnya. Titik. Ia bergema dari inti saya. Tetapi saya tidak menjawab telepon. Jiran saya, di apartemen sebelah, adalah seorang lelaki muda yang baik. Dia mempunyai rambut lebat dan anting-anting, dan dia memeriksa saya dari semasa ke semasa. Saya kacau dia dari tidur dengan raungan saya, dan dia akan, beberapa saat dari sekarang, datang untuk mengetuk pintu saya. Saya tidak menjawab karena saya mengangkat telepon untuk melihat bahwa saya telah terlepas panggilan daripada Connie. Dan bergegar di dalam bilik tidur saya yang gelap ketika dia mengetuk, saya memutuskan untuk mendailnya sekali lagi. Jiran saya akan menghubungi polis. Dia akan memberitahu mereka bahwa dia mendengar saya menjerit sedikit selepas 3 pagi. Dan dia akan menceritakan kisah yang sama, untuk beberapa tahun yang akan datang, berbisik di sekeliling meja yang gelap dan di seberang unggun api sekali-sekala. Polis akan menghubungi Connie, dan dia akan memberitahu mereka bahwa dia telah berbaring sepanjang malam sendiri, berbolak-balik dengan berat di perutnya. Dia akan memberitahu mereka bahwa dia telah menghubungi saya apabila dia tidak tahan lagi, tetapi saya tidak menjawabnya walaupun teleponnya sendiri akan berdering beberapa saat kemudian. Dia akan menjawabnya untuk mendengar hanya namanya sendiri. Dia akan berkata, diucapkan dengan terdesak melalui kesibukan statik. Tetapi tidak akan ada rekod panggilan itu, dan mereka tidak akan mempercayainya, memetik gangguan teknikal atau helah yang dimainkan oleh ketakutan. Dan apabila mereka memecahkan pintu saya, mereka akan pikir saya telah tertidur dengan pintu almari saya terbuka dan cermin mata saya di atas lantai. Saya belum. Tetapi mereka akan menemui saya sama seperti saya mendapati diri saya, berwajah biru, tercungap-cungap, ditutupi oleh timbunan selimut di katil kosong saya sendiri, di mana saya telah berbaring selama berjam-jam tidak bergerak ketika itu. Seseorang telah meninggal dunia. Mengenai ini, saya pasti. Seseorang telah meninggal dunia, dan oh Tuhan, ya Tuhan, ia adalah saya.